Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arik Fauzan dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang analisis dari dampak COVID-19 terhadap ekonomi melalui pendekatan filsafat sosial. Seperti yang kita tahu, COVID sendiri itu terjadi antara tahun 2020 awal sampai pertengahan atau akhir 2022, yang dimana dampak COVID tersebut bukan hanya kesenjangan ekonomi tetapi banyak. Cuman di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang dampak dari COVID-19 terhadap ekonomi. Di sini ada beberapa contoh melalui pendekatan para filosof yang juga mereka itu berkecimpung dalam filsafat sosial. Kalau kita analisis dari kejadian COVID-19 itu berdampak terhadap ekonomi sangat besar. Yang pertama itu saya akan melalui pendekatan dari Karl Marx. Karl Marx sendiri, seperti yang kita tahu, bahwa kita melihat masyarakat kapitalis sebagai arena konflik antara kelas pemilik modal yaitu borjuis dan para pekerja atau buruh yang biasa disebut proletar. Pandemi COVID di sini memperkuat ketidaksetaraan ini. Melalui pendekatan ini kita bisa melihat bahwa kaum borjuis sendiri itu kita pandang adalah para petinggi serta para pemilik modal farmasi, yang dimana mereka sendiri itu untuk aksesnya sendiri mereka mudah mendapatkan, tidak seperti kaum pekerja. Semisal kaum borjuis ini memperkuat di bidang farmasi atau ekonominya, mereka tidak akan terasa kesulitan gitu. Tidak seperti kaum borjuis yang terus memanfaatkan situasi kondisi dari COVID-19 itu untuk meraup keuntungan, sehingga kelas pekerja itu proletar terkena dampak seperti PHK atau apa-apa. Di situ terlihat bahwa dampak dari COVID ini mempengaruhi dari faktor ekonomi. Lalu yang kedua, kita melihat melalui pendekatan Max Weber. Max Weber berargumen bahwa ketidaksetaraan tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga dengan status sosial dan kekuasaan. Kita kembali lihat lagi bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan ataupun status sosial yang tinggi itu untuk akses semisal berobat atau dapat vaksin, fakta di lapangannya mereka sangat mudah gitu, tidak seperti kaum kelas bawah gitu yang mungkin kesulitan untuk mendapati akses kesehatan tersebut. Di sini terdapat kesenjangan sosial gitu, yang dimana status sosial dan kekuasaan mempengaruhi. Yang ketiga yaitu ada pendekatan Bourdieu. Menurut Pierre Bourdieu menyoroti pentingnya modal ekonomi, sosial, dan budaya dalam memahami ketidaksetaraan. Untuk modal ekonomi sendiri, kita bisa melihat bahwa ketika saya gitu SMA, di sana itu kan ada mengadakan sesi online kayak gitu atau jarak jauh gitu. Kita sebagai siswa yang mempunyai keterbatasan dalam akses untuk melakukan pembelajaran secara online itu sangat terbatas. Tidak seperti mereka yang mempunyai modal ekonomi sosial, mereka mudah saja gitu dengan akses seperti handphone atau laptop yang dapat mendukung proses pembelajaran serta kuota gitu. Berbeda dengan kita yang mungkin merasa kekurangan, itu menjadi hambatan. Lalu yang terakhir ada pendekatan melalui pendekatan Foucault. Michel Foucault menekankan bagaimana kekuasaan dan pengetahuan digunakan untuk mengontrol populasi. Kita tahu bahwa
ketika COVID sendiri itu muncul, ada berbagai macam aturan serta kebijakan yang dimana itu mengatur seluruh Indonesia maupun dunia gitu. Semisal ada PPKM yang kita terapkan waktu kejadian COVID itu sendiri. PPKM sendiri itu merupakan kontrol sosial gitu untuk mengontrol populasi, sehingga ketika COVID itu menyerang banyak memakan korban sehingga mengurangi populasi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan kita untuk tetap berdiam diri di rumah ataupun tidak berdekatan dengan orang lain terlebih dahulu. Di situ terlihat jalan-jalanan sepi, tidak ada lalu lalang seperti biasa, aktivitas terbatas karena ya didorong oleh faktor COVID itu sendiri, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengontrol populasi. Maka dari itu kesimpulannya, analisis COVID-19 terhadap ekonomi ini melalui lensa teori filsafat sosial menunjukkan kompleksitas dan kedalaman ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Pandemi ini memperburuk ketidaksetaraan yang ada baik dalam hal ekonomi, status sosial, modal, budaya maupun kontrol kekuasaan. Mungkin dari segitu pemaparan terkait dampak COVID-19 terhadap ekonomi maupun sosial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.